buat yang kaget, aduh jangan kaget dong. Yang belum tahu kasih tahu teman-temannya semuanya bahwa Depdagri hadir 2 kali seminggu setiap hari Senin dan juga hari Kamis jam 7 malam. Ayo dong ajak teman-teman kalian buat nonton Depdagri karena seru banget nih. Malam hari ini kita kedatangan guest pandit Kang Eko Maung. Halo Kang. Halo. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semuanya pasti udah tahu dong sama Kang Eko Maung. Terus ada juga nih di sebelah sana di pojok yang biasanya temennya orang dalam yang kayaknya lagi rajin banget dicolok hidungnya nih. Nggak apa-apa lah ya buat kesehatan, buat prokes ya Mas Hanis. Seminggu 3-4 kali. Waduh, pantesan lebar ya. Pantesan lebar. Aku sering dicolok kok nggak lebar-lebar ya. Beda kasus. Beda kasus. Ini rajin dilatih dipencet-pencet ya supaya nggak lebar. pengen sering dicolok, datang ke stadion, pasti langsung dicolok. Kalau boleh kita akan datang ya, Kang. Nah itu pertanyaannya, boleh atau enggak itu kan? Tapi ini keren ya, ternyata memang prokesnya nggak kaleng-kaleng. Nah, tapi kita di sini pastinya bakalan terus lanjut ngobrolin. Kita mau ke pekan yang kedua. Di sana akan dibuka dengan laga Persipura versus Persela. Nah, ini dia ya, ini jadwalnya ada laga-laga yang bisa kalian nonton. Seneng banget weekend sekarang udah ada laga-laga dari Liga 1. Nah, aku mau ke Mas Hanif dulu ya. Mas Hanif ini kan kemarin Persipura harus kalah ya. Kemarin Persipura kalah dari Persita. Gimana Mas Hanif melihat kekalahan Persipura? Ya, sebenarnya itu pertandingan yang benar-benar di luar dugaan ya. Kalau kita melihat persiapan kedua tim waktu itu, Persipura jauh lebih siap dibandingkan Persita. Sementara Persita kita tahu mengumpulkan timnya pun juga efektif 2-3 pekan. Bahkan diunggulkan kan pada saat itu. Pada saat itu Persipura kalau nggak salah penguasaan bola itu mencapai 69%. Kontras kan. Kemudian total umpan akuratnya mencapai 351. Ya kebetulan saya tanya dulu nih kepada tim teknik, jadi tahu datanya. Nah, ini sangat ironis ya. Mereka unggul dalam penguasaan bola, tapi jumlah shoot on goal-nya minim sekali, hanya 1 dari 7 yang melesat, jadi 1 yang on target. Artinya dalam hal ini ada persoalan krusial dari Persipura, efektivitas mereka dalam penyelesaian akhir itu menjadi kendala utama di laga pertama kemarin. Itu yang terjadi. Penyelesaian akhir. Nah, kalau menurut Kang Eko, apa ini yang jadi kendala Persipura akhirnya harus kalah? Saya pikir sebetulnya yang menarik ini kan kita melihat ini ya, tampilan Persita sekarang ya. Iya. Jadi ini beda banget loh. Persita yang saya kenal mungkin belasan tahun lalu ya, sebagai klub yang biasa banget gitu. Maksudnya mereka itu di papan atas ya nggak mungkin gitu ya, kalau dulu ya. Terus ke degradasi juga kayaknya nggak juga gitu ya. Tapi Persita sekarang saya pikir kalau mereka pakai stadion yang baru ya di Indomilk Arena itu sangat mereka kayaknya matching banget gitu. Matching dalam artian timnya ini tadi kan Hanif bilang lebih masalah solid efektivitas ya. Dan tampilannya mungkin memang beda karena mungkin sponsor dan lain sebagainya. Tapi kemarin sih murni kalau kata saya masalah pelatih ya. Pelatih itu saya pikir bisa memaksimalkan squad yang ada ya. Squad yang ada dan juga kelemahan-kelemahan Persipura juga saya pikir nggak elementer sih, tapi memang main efektif aja. Masalahnya cuma main efektif, Persita bisa ambil itu. Persita bisa take over ya? Agak berbeda ya. Kalau kita melihat sebenarnya Persipura itu persibanya kan landai. Mereka tidak ada masalah internal segala apapun. Tapi justru di sisi lain Persita dalam persiapan yang tidak ideal dibanding Persipura, tapi mereka punya faktor X yang justru mereka bisa mengambil keuntungan di sisi itu. Nah ini yang faktor tidak, X-nya? Kebersamaan itu ya, yang tidak terjadi dibandingkan Persipura di awalnya ya. Bagaimana kita tahu sebenarnya mereka juga bermasalah dengan pemain asingnya, bermasalah dalam artian mereka merekrutnya pun dalam waktu yang singkat kan? kurang lama lah dibandingkan dengan Persipura. Nah ini kan sangat-sangat berbeda sekali. Tapi kalau kita melihat di laga itu jelas secara keseluruhan Persipura bagus dari Persita. Hanya saja dari hasil memang kurang berpihak. Tapi ini kan sekarang nih Persipura ini bisa libur lebih lama ya, 2 minggu. Ini kalau menurut Mas Eko dulu deh, menurut Kang Eko, kok Mas harusnya Kang ya. Kalau menurut Kang Eko ini akan jadi keuntungan tersendiri nggak untuk Persipura? Kalau misalkan mereka bisa memanfaatkan itu ya, recovery, lalu waktu berlatih juga lebih lama, ya itu tentu saja bisa gitu. Jadi sebetulnya kalau secara materi ya, sejelek-jeleknya Persipura setiap musim tentu saja mereka tim yang berpotensi untuk membahayakan gitu ya. Tim-tim jadi lain kandidat ya? juara itu selalu ada untuk Persipura. Cuma yang namanya pertandingan pertama baru sekali bertanding, lalu persiapan tim juga nggak memadai, saya kira itu belum bisa dijadikan tolak ukur untuk semua tim ya, untuk semua tim saya pikir. Jadi saya pikir yang terjadi di pekan pertama kemarin itu nggak memberikan gambaran apa-apa sih kalau menurut saya ya. Berarti baru kita akan dalam melihat artian nanti tim yang kalah sekalipun seperti Persipura
itu bukan berarti mereka akan tampil jelek sepanjang musim. Artinya ini bukan jadi tolak ukur 100% untuk ke match-match berikutnya ya, Kang ya. Nah, Mas Hanif, tapi kan tadi Kang Eko bilang katanya dianggap sebagai keuntungan itu relatif ya. Nah, itu dia. Karena kalau dari pertimbangan dan aturan yang ada di regulasi FIFA itu, ketika dalam satu pertandingan berikutnya sebenarnya jeda itu 3 kali 24 jam. Nah, ini kan kalau ini terlalu jauh ya berarti ini ya. jauh. Memang kalau dianggap keuntungan bisa jadi kalau buat pemain yang yang cedera, iya. Tapi bagaimana mempertahankan endurance segala macam, performa, harus bagaimana komunikasi dengan pemain, itu menjadi masalah yang berikutnya yang harus benar-benar diperhatikan ya. Nah, kita tahu dalam 2 minggu jeda antara pertandingan pertama kemarin sampai dengan pekan kedua kan Persipura tidak main di laga lanjutan kemarin kan. Iya. Nah, selama jeda ini apakah coach ini benar-benar memperhatikan kemampuan pemain kebersamaan itu? Kalau ia bisa menilai mengatasi di arah sana, saya pikir itu akan menjadi satu Tapi masalah ada besar. bocoran nggak Persipura ada latihan-latihan atau semacamnya? Loh, kalau latihan mereka tiap hari loh. Setiap hari Iya. Dan di Jakarta. Mereka pasti di Jakarta dan sekarang sekitarnya lah. nggak boleh disebutkan kan. Cuman mereka memang dari manajemen juga sudah merasa sangat nyaman dengan hotel yang disediakan oleh operator saat ya. ini. Dalam artian sebenarnya tidak ada masalah fasilitas dan semuanya atau faktor non teknis yang sebenarnya memberatkan buat mereka. Jadi kalau apakah ini menguntungkan tergantung situasi bagaimana Jackson menangani itu. Oke, nah ini kan nanti Persipura kan menghadapi Persela ya. Persela di sini juga baru aja mengalami kekalahan di laga pertama. Ini siapa nih yang akan lebih bangkit duluan? Ataukah Persela juga akan bangkit nih di laga kedua ini? Ya ini kan masalah ini ya, banyak faktor. Cuma saya pikir yang akan sangat berpengaruh itu faktor pelatih gitu. Dan kalau misalkan melihat tadi hal klasik ya tentang kebersamaan, bagaimana cara menyentuh para pemain ya, sampai hal-hal emosional. Saya kira yang akan lebih bisa memanfaatkan itu adalah Persipura. Dalam artian kayaknya Persela, karena faktor pelatih ini kan saya pikir udah cukup lama ya, Coach dan kemarin Jackson, pelatih Persipura itu kan melakukan hal yang tidak populer ya, dengan membuang Justinus, mengganti Justinus P dan Boas Salosa ya. Itu secara nggak langsung buat moral para pemain ya. Ketika seorang pelatih berani menepikan nama-nama besar, itu akan tumbuh percaya diri dan apresiasi yang akan sangat bisa membuat motivasi mereka itu tumbuh gitu. Makanya saya bilang kekalahan kemarin, hasil buruk kemarin buat Persipura itu nggak memberikan gambaran apa-apa sebetulnya. Persela pun juga hal yang sama ya. Mas Hanif, Hanif, sebentar. gue agak beda kacamata nih. Oke, nggak apa-apa Mas Hanif, gimana? Kita beda Gimana? itu ya. Jadi gini, Kang Eko nggak pakai kacamata, Mas Hanif. Gimana? kalau melihat dari pertandingan pertama kemarin, sebenarnya banyak yang menduga, gua pun juga waktu itu memperkirakan Yang apa, Persela? Ya, akan kalah dengan jumlah gol yang lebih banyak. Tapi fakta yang terjadi justru malah kebalikannya. Kenapa sampai berekspektasi Persela akan kalah dengan jumlah gol yang lebih banyak? Pertama dari ketidakpercayaan squad, pada pelatih. mereka tidak bisa diperkuat oleh pemain asingnya. Kedua, dari pemain lokalnya pun sebenarnya tidak lebih mewah dibandingkan klub lain, termasuk dalam hal ini Persipura. Persiapan mereka memang terstruktur ya, tapi ini pemain-pemain dalam tanda petik yang sebenarnya tidak dilihat oleh tim lain. Kita tahu image bahwa Persela selama ini identik sebagai tim yang lihai menemukan pemain potensial dengan harga yang murah, dan itu terjadi. Nah, kalau kita melihat kebobolan Persela kan menit terakhir kan, Injury time. dan kita lihat mereka bisa benar-benar fight. Kebetulan waktu itu gue diajak teman bisa nonton langsung di stadion, di pinggir lapangan, jadi tahu teriakan-teriakannya, Langsung apa yang datang. dikomunikasikan Apa? pelatih Iwan Mas Setiawan. Hanif, Iwan maksudnya. Iya. Yang paling mencuri perhatian Mas Hanif apa yang diteriakan Coach Iwan? Itu soal teknis lah, nggak boleh di ini. Oh, nggak boleh. Tapi gini, terlihat sekali komunikasi itu ada. Bahkan ketika bola sudah melalui lapangan tengah, gimana komunikasi kiper sampai dengan pemain belakang pun itu ada. Itu yang kemarin tidak muncul di lawan, karena barangkali ya menganggap bahwa Persela persiapannya tidak sebagus PSIS. Padahal memang di awal PSIS begitu dominan kan. Tapi ketika ini bermain fight, buff, yang terbukti PSIS agak kesulitan, terlepas dari hasil memang kebobolan. Dan ingat kebobolan pun di babak kedua menit akhir lagi. Iya, Ketika sudah semuanya injury tidak time memungkinkan. kan. Jadi intinya dalam hal ini, ini dalam laga ini banyak yang mengunggulkan Persipura ya. Tapi kalau Persela nanti main seperti halnya pertandingan pertama, apalagi babak pertama, gue yakin Persipura akan kesulitan. Ya ini kan masalah selera juga ya. Kalau buat saya tetap gitu. Jadi hal yang dilakukan oleh pelatih Persipura di awal musim dengan berani menepikan nama besar ya, itu membuat skuad ini sebetulnya lebih padu gitu. Yang pertama tentang apresiasi ya, bahwa ada kepercayaan diri yang bisa bangkit banget gitu. Kalau misalkan di saat-saat yang sangat dibutuhkan. Dan jangan lupa juga faktor Iwan yang Ya. jago Saywar ya. Saywar, iya. Kemarin press conference aja bilang, Imran, ya. saya akan memberi pelajaran pada Imran. Ternyata faktanya beda. Tapi paling tidak itu kan menjadi trigger bagaimana
publik, media benar-benar memperhatikan Persela yang notabene persiapannya belum seideal tim lain. Iya, oke, kalau kata CEO kemarin memang kita membutuhkan juga pelatih-pelatih yang bisa sewor itu ya di liga ini. Nah, kita akan melihat dulu nih, ini ada prediksi line up dari Persela dan juga Persipura. Di sana ada Nasir, tuh ada pemain-pemain lainnya ya yang memang sudah diprediksikan untuk bermain dari Persela. Nah, kalau kita melihat di sini memang skuad dari Persela tidak banyak berubah ya, walaupun memang Persela tidak ada kemungkinan untuk tidak bisa memainkan Ivan Carlos di sana, dan di sini juga ada Persipura, di mana Persipura juga terancam tanpa beberapa pemain lokalnya, tapi ada kemungkinan ini sang kapten juga sudah akan bisa bergabung lagi dengan Persipura dan ada tambahan amunisi baru. Ini kita lihat sudah dimainkan belum ya amunisi baru? Sepertinya ada Mandoen dan juga Israel Wamiau ya di sana, dan ini adalah skuad dari Persipura maupun Persela yang kita prediksikan akan bertanding nanti di pekan kedua. Ya, dan kalau melihat kemarin Persela itu ketika bertahan mereka bisa bertahan dengan 6 gelandang sekaligus loh. Yes. Nah, taktik ini tidak menutup kemungkinan kalau kita melihat ini sekali lagi acuannya laga pertama ya. PSIS gaya mainnya kan mirip dengan Persipura kemarin. Jika hal yang sama diturunkan, alamat buat Persipura. Tapi enggak, kalau saya Kenapa lihat kalau ya. ada Enggak, kalau saya lihat gini loh. Jadi Persipura itu walaupun kemarin hasilnya nggak maksimal, bukan berarti dia main jelek loh. Persipura itu nggak main jelek kemarin tuh. Ya saya bilang ini kan sepak bola ya, kalau ada banyak faktor X. Tapi dalam artian kalau misalkan anggaplah Persela main pada permainan idealnya, tapi Persipura juga main, saya pikir yang kemarin juga nggak terlalu jelek, bahkan bisa meningkat ya. Karena kan ada recovery, ada latihan. Saya pikir tadi yang dikatakan oleh Hanif ya, untuk tim sekelas Persipura, ketika mereka punya waktu istirahat yang lebih lama, otomatis pelatih dan tim pelatih punya agenda untuk memaksimalkan itu. Ya, maka yang namanya top perform itu malah bisa terus naik kalau buat Persipura gitu. Apalagi jangan lupakan ya, bahwa Persipura sekarang dengan menepikan nama-nama besar, berarti mereka itu sedang membangun suatu sistem yang nggak tergantung sama figur. Tadi benar dari ya. nama-nama tadi yang muncul tadi ya, saya pikir nggak ada yang istimewa ya dibandingkan Boas sama tidak ada nama Justinus. besar. Jadi nama biasa banget, tapi inilah skuad menghindari ketergantungan ya, gitu. menghindari ketergantungan. Jadi nggak menggantungkan sama figur. Nah, tapi gini bro, di sini gua agak kurang setuju tadi. Kalau mereka kurang bermain indah iya, maksudnya gini, mereka dalam hal penguasaan bola kalau dari statistik sangat maksimal loh, 69% dari statistik kan? Persipura. Iya. Dan mereka berhasil melesakkan 7 tendangan ke arah gawang. Cuman persoalannya hanya 1 yang on goal. Jadi dalam hal ini kalau ukurannya menguasai pertandingan iya, tapi efektivitas mereka tidak ada. Ya itu memang dari saya bilang, makanya dengan waktu istirahat yang panjang itu kan bisa diasah terus tuh, ya bisa diasah terus. Jadi makanya Persipura kita udah sepakat ya, main udah oke, mendominasi udah oke, tinggal finishing. Ya masa waktu istirahat nyaris 2 minggu nggak bisa. Nah ini gimana dengan Persela? Persela kan punya waktu ya 1 minggu ya, 1 minggu lebih sempit lah ya daripada Persipura. Mas Hanif melihat nanti apa yang bekal Persela ini untuk menjadi kekuatan melawan Persipura? Karena kan sang pelatih juga biasanya sewor, tapi ini kayak mengakui wah Persipura ini memang hebat gitu loh. Kabar terakhir memang mereka masih kesulitan untuk menurunkan pemain asingnya ya, karena ada masalah administrasi. Jika itu terjadi sampai pertandingan besok, saya yakin Persela akan bermain dengan cara yang sama kemarin. Mereka benar-benar menumpuk di lapang tengah, pemain sekelas Ahmad Bustomi pun yang memang sudah lihai, tapi dari stamina agak menurun juga kan. Tapi jelas sekali tipikal gelandang yang lebih defensif lebih banyak diturunkan. Itu acuannya. Oke, Mas Eko? Kalau saya sih lihat faktor pelatih juga menentukan ya. Jadi Coach Iwan nih dalam beberapa kali saya lihat aksi dia juga ya. Coach Iwan ini kan ibaratnya nyebelin buat tim-tim lawan doang kan. Buat tim lawan nyebelin, buat supporter lain nyebelin, tapi buat anak-anak asuhannya dia adalah pelatih yang sangat bisa memahami. Motivator. Jadi ya motivator yang ulung sama dengan pelatih Persipura saat ini. Jadi saya pikir faktor pelatih ya, nanti kejelian pelatih menentukan. Tapi sekali lagi nih, dalam kondisi normal mereka main bagus, pelatih juga bisa memotivasi pemain, nggak ada alasan buat kita nggak menjagokan Persipura di laga yang ini. Gitu. Oke, tapi Persela pun kalau seandainya memang Mas Hanif katakan tadi pemain asingnya sudah bisa dimainkan, sudah bisa bergabung dengan administrasi, tapi kan ini kan harus ada apa ya Mas ya? Adaptasi. Sulit ya adaptasi dan untuk adaptasi itu lagi kembali. Soal adaptasi mereka sudah diturunkan di beberapa latihan loh. Tapi kan ini beda. Justru di pertandingan resmi memang belum. Iya, kan maksudnya ambiensnya pasti beda dong saat pasti. resmi dan memang ini menjadi satu kesulitan besar tantangan buat mereka bagaimana harus menghadapi tim yang besar Persipura dengan kemampuan yang luar biasa, tapi dihadapkan dalam situasi yang memang mereka tidak
tidak ideal seperti yang kita bahas tadi. Dan persoalannya saya yakin Iwan Setiawan sudah bisa meramu ya. Ketika mereka menentukan 4 pemain sekaligus pemain asingnya dalam beberapa latihan mereka puas, tim bagus, solid. Nah sekarang plan B-nya memang sudah dimunculkan seperti ketika pertandingan pertama kemarin. Oke, ini kita nanti akan lihat ya bagaimana Persipura menghadapi Persela. Keduanya memang harus kalah di pertandingan pertama, tapi tadi seperti yang dikatakan Mas Hanif dan juga Kang Eko bahwa pertandingan pertama itu tidak bisa dijadikan tolak ukur. Kita lihat aja ya siapa yang bakalan bisa bangkit nanti di pertandingan kedua. Nah, Jebret Tim, ayo dong kalian langsung aja komen menurut kalian gimana, kalian setuju atau enggak sama para pandit kita. Jangan cuma komenin host sama panditnya aja, tapi komenin juga dong pertandingannya, info-infonya. Terserah kalian bisa komen, kalian juga bisa request mau kita bahas apapun nantinya. Nah, tapi kita menuju ke hal yang ini kayaknya nggak kaleng-kaleng nih. Dari kemarin kita melihat menyoroti soal protokol kesehatan, dan di sini ada vaksin. Mas Hanif, ini gimana Mas Hanif untuk masalah vaksin yang baru 1 kali? Ya. Ini kan kita tahu kayak Jeffrey Castellan ya, Jeffrey Castellan kan Johnson & Johnson. Nah kalau Mas Hanif sendiri dari segi temannya orang dalam, ada berita apa nih updatean seputar vaksin yang baru sekali ini? Ya, 2 kali vaksin itu harga mati ya. Jadi semua yang terlibat di dalam pertandingan, bukan hanya pemain, official, perangkat, ketika sudah dibikin lapangan, syaratnya memang harus 2 kali vaksin. Nah, khusus untuk pemain, ini kebanyakan yang case-nya belum 2 kali, kebanyakan pemain asing kan, yang mereka mengklaim juga sebenarnya sudah 2 kali vaksin hanya di negaranya. Dan bisa dicek kan, kalau mereka bohong bisa dicek. Oke. Bisa dicek. Itu bisa dicek. Plus, ada yang bohong nggak? Enggak, ini proses dulu aja. Jadi case-nya nanti dari Kemenkes itu untuk pemain asing yang sudah mengaku 2 kali, kan tidak mungkin di-track ini kan dari sisi peduli lindungi. Nah itu akan di-track secara manual. Kapan? Kan itu bisa istilah mereka tim medis kan sudah bisa melakukan itu. Itu yang terjadi. Nah ketika itu dinyatakan beres, oke. Oke, berarti ini untuk saat ini berarti artinya masih belum bisa mendapatkan izin bermain ya sampai saat ini, sampai memang nanti setelah dikaji ulang lagi, Mas Hanif. Ya, kalau misalkan rekomendasi ini kan pemain asing misalkan A ya, katakanlah yang menggunakan Johnson yang bisa sekali. Selama bukti dan penyelidikan dan tadi oleh tim Satgas itu benar dan ini benar-benar dilakukan vaksin, ya bisa aja. Oke, nah dan ini persoalannya bagaimana itu membuktikan, nah itu orang medis yang lebih tahu. Oke, pokoknya apapun itu, ini kita dukung ya, asalkan untuk kesehatan dan ini memang prosedurnya harus kita jalankan. Nah tapi Kang Eko, ini kerugian nggak bagi Persib kalau akhirnya Castellan belum bisa dimainkan karena masalah vaksin ini? Ya kerugian sih kerugian ya. Jadi kalau misalkan saya lihat di Liga musim lalu yang dihentikan itu ya, itu kan idealnya itu kan ada di sosok Wonder Luiz sama Castillon ya. Tapi setelah melihat pertandingan pertama kemarin, terlepas dari Persib memang mungkin nggak main optimal, nggak main bagus-bagus banget ya. Tapi faktor Mark Locke dan Ezra Walian itu bisa mengabaikan absennya Jeffrey Castillon. Jadi saya pikir nggak masalah. Oke, tapi ini artinya berarti Persib tidak akan terlalu kehilangan dan menggantungkan pada kehadiran Castillon ya? Iya, terkecuali nanti Persibnya kalah nyari alasan, bisa itu. Oh, karena Castillon nggak bisa dimainkan. Pengennya gimana? Persib kalah menang? Ya nanti kita lihat makanya kan. Oke, ini artinya, tapi ini Persib ini kan akan bertemu dengan Persita. Tadi sudah dikatakan bahwa Persita ini bukan Persita yang dulu ya, dengan yang baru. Tapi Persita juga mengalami hal yang sama ya Mas Hanif ya? Persita sekarang bukan Persita yang dulu. Mereka lebih punya duit, mereka juga menyiapkan materinya lebih mahal dibandingkan sebelum-sebelumnya. Bahkan mereka sudah merencanakan plan bisnis ini behind the scene-nya ya. Plan bisnisnya luar biasa. Stadion sudah disiapkan. Bahkan mereka membangun hotel, restoran di sekitar stadion yang nantinya berkibar pada tim-tim Eropa. Artinya kalau berbicara soal bisnis mereka bagus. Tapi kalau kita kembalikan pada situasi saat ini, apakah ini menjadi satu masalah buat Persib? Kembali ke soal tadi, apakah Castellon menjadi permasalahan? Enggak. Karena lini kedua atau pelapis pun dari Persib juga cukup bagus. Ditambah lagi, bukan berarti menganaktirikan Persita ya. Melawan Persita yang notabene belum lengkap loh. Kalau kita melihat kemarin lini belakang mereka nyaris kesulitan ya. Apalagi kalau kita melihat tipikal pemain Persib terutama di sayap adalah pemain yang lebih mengunggulkan kecepatan. Kemarin back Persita agak kedodoran ketika melihat pemain yang cepat. Persipura juga kan saya udah bilang tadi pertama kan bahwa Persipura tuh walaupun hasilnya nggak maksimal, bukan berarti main jelek ya. Dari ball possession segala macam, itu kalau Persita masih main seperti itu habis sama Persib. Sama Persib habis. Nah, kita lihat dulu yuk, kita ini prediksi line up Persib melawan Persita Tangerang, ini dia. Jadi bermain efektif nggak cukup kalau menghadapi tim yang udah jadi kayak Persib. Oke, Mas Hanif dan juga Kang Eko, ini kita lihat line up dari Persib maupun Persita. Persib sepertinya masih menurunkan skuad yang sama ya.
Ya. Masih mengandalkan Wanderlust di depan, ada Ezra Walian di Ya. sana yang untuk mensuplai. Dalam situasi di lapangan kemarin kebetulan gue juga berdekatan dengan pelatih yang mencoba analisa gitu kan, talent scout lah. Prakteknya ketika bermain di laga khusus di laga pertama kemarin, Persib itu selalu bermain dengan 3 gelandang dan 3 pemain depan. Fred lebih banyak melebar, bergantian. Nah, karena kemungkinan besar ya ini masih kemungkinan kan, Castilla juga belum bisa main. Tidak menutup kemungkinan line up yang sama akan dilakukan hal yang sama, atau bisa jadi Vizcarra lebih banyak diturunkan. Tapi kalau melihat seperti apa, karena dari si pengalaman Vizcarra juga cukup bagus. Hanya saja ya harus diakui stamina dia adalah godoran ketika akan bermain maksimal. Iya Mas, tapi kalau misalnya kita melihat ya juga kemarin hasil dari Persib melawan Barito nih Kang Eko. Kang Eko ini cukup apa ya? Kalau kecewa enggak ya? Karena memang menang. Tapi cukup kayak di luar ekspektasi nggak sih? Nggak maksimal ya. Jadi secara hasil tentu saja puas ya, karena Persib bisa menang. Tapi kalau misalkan melihat permainnya memang nggak maksimal ya, banyak juga kritik kan. Tapi kalau misalkan kita melihat ya dari pemain-pemain yang dibeli oleh Persib itu sama sekali maksud saya sama sekali bukan hasil yang mengecewakan. Kenapa ya? Ezra itu nggak maksimal karena kalau saya perhatikan permainan Ezra ini dia tuh dipengaruhi banget sama rekan-rekan timnya gitu ya. Mungkin karena kemarin teman-temannya nggak maksimal, kayak Vizcarra juga di bawah perform gitu ya, ngaruh ke Ezra. Tapi kalau kita lihat Mark Klok ketika teman-temannya nggak top perform ya, ekspektasi dia tetap bisa dia bebankan ke dirinya sendiri. Alias Mark Klok ini memang pemain oke banget ya. Waktu di PSM dia bisa main bagus, di Persija main bagus. Bahkan di Persib ketika teman-temannya nggak matching sama dia bisa tetap main bagus secara individual dan dia cetak gol. Gitu. Ya, tapi kalau kita melihat ini cerita sedikit ini. Pada saat melawan Barito, situasi di lapangan memang banyak menonton, bahkan beberapa pejabat itu benar-benar tegang gitu kan. Nah, tapi yang terjadi banyak yang bertepuk tangan ketika Barito bisa menggagalkan serangan Persib atau mengawal atau mengancam gawang Persib. Artinya dalam hal ini pada saat sebelum pertandingan banyak yang menduga Persib akan menang dengan mudah. Iya. Ternyata terjadi ketika melawan Barito yang notabene banyak dihuni pemain muda dari reserve team, Persib masih kesulitan. Iya, Nah, Persita ada beberapa pemain dengan karakter yang sama loh. dan karakter yang sama dengan Barito. Iya, itu kan menjadi hal salah yang satu harus di-warning ya berarti untuk Persib. menjadi salah satu yang bisa jadi sangat menyulitkan buat Persib nanti. Iya, ini berarti harus di-warning ini bagi juga Persib hal ya. klasik ya, ini hal klasik masalah motivasi ya. Ini info juga mungkin Kang Hanif juga belum mendengar masalah ini. Jadi seminggu menjelang pertandingan, Oh nggak dengar aku tuh. seminggu menjelang pertandingan itu Seminggu? skuad Barito itu ada di Kuningan, Jawa Barat dan mereka berlatih di lapangan seadanya. Tapi ketika saya kan minta teman saya coba kirim fotonya, kirim videonya, mereka berlatih sangat enjoy ya. Itu bisa jadi apa? Bisa jadi mungkin dibandingkan Persib, pemain Barito ini yang nggak neko-neko. Salah satu faktornya yaitu pemain muda yang ingin membuktikan diri dan lain sebagainya. Itu dalam setiap pertandingan di kompetisi ya. Tim Persib yang sudah mapan, pemain bagus segala macam itu pasti akan direpotkan oleh pemain-pemain muda nggak terkenal tapi ingin mencari panggung untuk membuktikan diri. Itu harus diwaspadai hal seperti itu. Oke, ini berarti Tapi jangan lupakan fakta ini juga, Bro. Memang mereka sempat latihan di Kuningan ya. Tapi sebelum itu mereka lama di Jogja. Nah, itu mungkin di salah ya. satu universitas negeri lah di sana, pakai lapangan di sana, sewa mesnya di sana. Jadi sudah terbentuk. memang prepare-nya juga dan nggak kebetulan juga karena asal. banyak pemain muda jadi mereka tidak macam-macam, tidak menuntut nggak banyak. muda yang ini berarti bagus. semangat pemain muda yang juga bisa Bisa. perlu diwaspadai ya. Kalau proyeknya mereka Kalau tahun ini Persib itu. kan udah sering kita dengar ya, bukan Persib yang musim ini aja, musim lalu kan sulit nyari lapang, terus lapangannya nggak ideal, rumputnya nggak rata gitu. Ini berbeda sama skuad Barito pastinya ya, yang diisi ibaratnya mereka tuh lagi nyari panggung, jadi jangan neko-neko, terus buat pelatih seleranya itu mereka gitu ya. Ya kalau misalkan banyak maunya banyak ini itu otomatis enggak lah. Ya. Itu berlaku untuk Oke, Persib yang sekarang. Ini Berlaku untuk Persib yang sekarang. Saya nggak bilang kayak gitu, cuma kan kalau Persib yang sekarang ini kan wajar ya. Klub seperti Persib menerapkan standar yang tinggi wajar. iya, tapi beresiko Masa juga iya Kang. pemain miliaran tapi fasilitas disamain sama tim yang pemainnya ratusan juta gitu. Jadi harus sesuai ya Kang ya. Yang miliaran siapa, Bro? Saya nggak tahu loh, Bro. Nah, iya. Makanya saya agak ragu-ragu juga, saya ngomong tuh agak ragu-ragu juga gitu. Karena salah-salah Kalau di sini nggak usah ragu-ragu Kang, di sini nggak ada salah nggak ada benar. Ya, episode pertama ntar ya. Next Kang, time. tapi ini kalau kita ngelihat kan di sana yang cukup memang membawa Persib ini menjadi bermain dengan sangat baik, kelincahan Rashid ya kita lihat di sana ya. Tapi kalau misal dilihat setelah menit babak kedua, ini Rashid kayaknya udah mulai
menurun stamina. Ini kan kalau kita lihat karena match pertama mungkin ya. Tapi nanti di match kedua gimana nih? Ini kan juga berpengaruh dong artinya Lagi-lagi, untuk gimana ya, Persib seperti nanti. saya katakan match pertama itu kan nggak bisa menjadi tolak ukur ya. Tapi kemarin dia cetak gol itu sebetulnya kan onside cuma dianulir ya. Walaupun itu nggak bisa mengubah hasil pertandingan, tapi dari hal seperti itu kan kita udah bisa melihat kualitas dia ya. Nah, kalau misalkan masalah fisik itu kan bisa diperbaiki lah. Jadi kita itu bicara dalam kondisi tim nggak ideal. Waktu latihan juga walaupun Persib berlatih ya. Saya tahu Persib itu mempersiapkan tim itu dibandingkan tim yang lain mereka paling siap. Jadi walaupun nggak ada gembar-gembor latihan, mereka tetap latihan itu Persib itu sebetulnya ya. Nah, dengan dengan cara latihan yang dikontrol oleh tim pelatih dengan cukup baik dan sebagainya, saya pikir untuk pemain selevel Rashid itu untuk meningkatkan fisik lebih bagus lagi nggak akan masalah. 2-3 pertandingan lagi dia ada di top perform saya pikir. Rashid, oke. Ini kita menarik sekali ya melihat bagaimana Persib akan menghadapi Persita, di mana Persib kemarin menang, Persita pun juga memiliki modal yang bagus, sudah menang juga kemarin menghadapi Persita Barito. Persib Barito. Ya. Persita. Tapi gini yang menarik. Oke lah, kemarin ekspektasi keras itu sangat tinggi sekali kan. Tapi terlihat sekali kalau gue melihat belum dia menurunkan kelas-kelasnya sebenarnya. Dia belum menemukan, dia belum melawan tim dengan kekuatan di tengah yang Rashid kan? berat ya. Iya. Kemarin pressure Nanti kita berarti lihat dia nggak ya banyak, bagaimana dan Persib. dia lebih banyak bermain simple. Jarang sekali melakukan low pass. Pernah kalau nggak salah sebelum menit 15 manuver juga minim. Pernah sekali true pass. Tapi setelah itu minim. Justru Klok lebih dominan perannya dibandingkan. Nah, kalau kita bicara soal angka rating, kalau saya pribadi malah lebih bagus Fresh Butukan. Rating ya, bukan posisi ya, penampilan keseluruhan ya. Oke, nanti kita akan nantikan ya bagaimana Persib menghadapi Persita. Nah, sekarang kita lanjut nih ke segmen terbaru, jangan sampai lolos. Kalau di luar negeri itu kan player to watch. Kalau kita jangan sampai lolos. Jangan sampai lepas maksudnya. Jangan sampai lepas. Nah, ini jangan sampai lepas itu adalah pemain-pemain yang kemarin udah perform ya di match pertama. Nanti gimana nih di match keduanya, siapa aja yang patut diwaspadai? Ini menurut pendapatnya Mas Hanif dulu deh. Mas Hanif, siapa Mas? Kalau gua Jonathan Bustos, Borneo. Jadi dia benar-benar sangat menentukan, dan kalau melihat sekali lagi dari penilaian secara keseluruhan, 2 assist itu luar biasa loh untuk pemain di posisi gelandang di laga pertama, dan total dia melakukan 39 kali umpan sukses. Ini rataan yang kalau di-compare dengan deretan gelandang yang tampil di laga pertama, dia paling bagus. Oke, kalau Kang Eko? Saya standar ya, mungkin banyak orang juga ngomong jawabannya nggak istimewa ya. Mark Klok, lagi-lagi Mark Klok. Oh, Mark Klok. Kenapa? Karena kemarin dia itu kan teman-temannya nggak di puncak permainan, tapi dia bisa tetap main bagus secara individual, bahkan cetak gol ya. Nah, asumsi saya di laga kedua nanti tentu saja teman-temannya ada perbaikan. Ya. Masa iya sih nggak ada perbaikan lah, pelatih punya, tim fisik punya gitu ya. Anggaplah teman-temannya main makin bagus, makin baik. Itu tentu saja berdampak sama performa Mark Klok secara keseluruhan. Jadi Mark Klok minimal kalau nggak dia ngasih assist, nyetak gol, saya yakin. Oke, ini pendapat dari... Gua agak debat-debat nih bro. Kenapa nggak setuju? Pertama, lawan yang dihadapi di lini tengah memang pressure-nya kurang. Beda sama Bustos yang lawannya Persebaya. Kedua, kalau melihat golnya memang sedikit beruntung juga kan, bola-bola pantul dari set piece gitu kan. Nah, kalau melihat di lapangan, pada saat itu Klok itu jarang sekali melewati lapangan tengah loh bro. Dia lebih banyak membantu dari defense. Di pinggir kan? Ya, lebih ke defense. Ya. Karena melihat banyak Rashid, kemudian Fresh Butuan kadang-kadang turun lebih ke bawah, terus beberapa kali dan lebih mainnya simple. Beda Mark Klok dalam laga kemarin, beda sekali dengan pertandingan sebelumnya ketika masih berkostum Persija ya. Dia begitu dominan, passingnya sudah tahu chemistry teman di mana, ketika dia bola kayak semacam sudah hafalan. Kemarin dia masih benar-benar bagus. Ini ada pengaruh masalah baru bergabung dengan Persib nggak sih? Ya itu pastilah, kan dia juga butuh komunikasi, terus gaya mainnya dengan Rashid harus ada adaptasi ya. Tapi kalau sekali lagi kalau dibandingkan dengan Bustos, kalau angka ya, mungkin Bustos sudah 8, Mark Klok masih 7. Iya, cuma kan tadi Mas Eko gimana nih? saya udah bilang tadi Di ya, pembelaan Mark Klok ya? ini pemain yang matang sebetulnya ya. Dia di PSM bagus, di Persija bagus, di Persib pun bagus. Tapi kan ini masalah waktu aja. Kemarin game pertama tadi juga Hanif kan bilang bahwa teman-temannya di Persib juga main nggak bagus-bagus banget. Makanya asumsi saya di pertandingan berikutnya Ezra atau mungkin kalau Vizcara main bagus gitu ya, itu akan berdampak ke Mark Klok itu sendiri gitu. Jadi Mark Klok kemarin tuh belum Mark Klok yang sebetulnya. Mark Klok yang belum sebenarnya aja
udah ada kontribusi 1 gol. Jadi ini penilaian karena bobotoh ya? Enggak, bukan. Ini objektif banget saya pikir. Oh, iya. Kan saya udah bilang, Marco juga main bagus di Persija. Komparasi dengan Hugo bro, Madura United Hugo. Hugo tuh bagus loh kemarin. Itu benar-benar di luar orang bisa memperkirakan bahwa dia bisa simpel itu. Kemampuan dia defense, kemudian merebut bola, ketika dia melindungi bola. Banyak pelatih yang kemarin ya sempat ngobrol tuh ini di luar dugaan. Jadi ini salah satu pembelian tepat yang dilakukan Madura. Di laga pertama dia langsung memukau penampilannya meskipun belum dominan dibanding yang lain, tapi terlihat dia ini kan potensial. Indonesia ya, kita butuh nggak cuma kejutan di awal, kita butuh Pertanyaannya konsistensi. pekan pertama. Ini baru 2 ya. Tunggu dulu, ini kan butuh konsistensi ya. Seru. Kan kalau misalkan seperti Mark Klok, itu saya yakin konsistensinya akan terjaga gitu. Oke. Berarti man of the match pekan kedua perkiraan? Oke nih, sekarang kita tanya Jebretim. Ini baru 2 orang aja yang minta pendapatnya. Ini seru banget. Tapi kalau Jebretim gimana? Setuju sama siapa, Mas Hanif atau Kang Eko? Siapa nih? Atau punya pilihan lain boleh. Seperti Intan nih, Intan juga punya pilihan lain. Kalian tinggal komen di bawah siapa menurut kalian. Dan kalau aku punya pilihan lain dong. Ini ada Edilson Becker. Ini Alisson Beckernya Indonesia di BRI Liga 1. Ini sebenarnya plesetan sih ya buat kiper Arema. Ini keren banget. Kemarin kan Arema kita tahu ya cuma ada 10 orang tapi bisa melawan atau menahan imbang PSM Makassar. Ini keren banget sih, seru. Tapi wow, ini dia orangnya. Langsung wow, ini dia orangnya. Ganteng ya, ganteng. Dia langsung ke distract kayak Alisson Becker banyak gitu. Apa nih namanya jambangnya? Kayak gini nggak? Bentar kayaknya tuh, nih. Wah, ada juga. Ternyata ada juga. Baru lepas masker. Udah, Kang Eko jangan lepas masker nih, nanti nggak konsen ngelihat ini brewok. Nah, berarti ini keren banget. Tapi Arema kan kemarin lawan PSM ya, walaupun cuma 10 orang. Ini tapi nanti akan melawan Bayangkara. Wah, seru banget nih kalau ngelihat skuadnya yang ada ini kan sama-sama bertabur bintang ya. Nah, tapi ini kita lihat dulu head to head Arema sama Bayangkara FC. Kalau dilihat head to head ini, tapi ini nggak bisa dijadiin patokan dong ya berarti ya. Enggak lah. Ini terakhir 2019 ya. Oke, gimana? Ya kalau melihat dari head to head memang ini menjadi salah satu pertimbangan. Tapi kalau melihat dari penampilan kemarin ini nggak bisa jadi patokan. Apalagi penampilan mereka di Piala Menpora sebelumnya ya. Di Piala Menpora Bayangkara lebih meyakinkan dibandingkan Dan Bayangkara punya Arema. skuad yang hampir sama ya. Dan kalau Arema? kita ngomong soal mahal, Bayangkara lebih mahal dibandingkan Arema. Tapi kalau acuannya ke laga pertama kemarin itu Arema sangat berbeda sekali. Minimal mereka bisa mengembalikan bahasa mereka ya, semangat sepak bola Malangan. Itu yang terjadi laga pertama kemarin. Mereka bermain keras tapi tidak kasar. Apa itu maksudnya semangat sepak bola Malangan? Itu yang kayak gimana? Keras tapi tidak kasar dan bola itu mengalir dengan cepat. Itu yang terjadi laga kemarin. Apalagi si kiper ya, dari ngomongin kiper. Ini bisa jadi sosok pengganti Kurnia Mega ya. Nah, tapi kalau Kang Eko melihat Arema? Kalau saya sih gini ya, jadi apa yang dikatakan oleh Hanif itu kan itu menjual nostalgia yang udah nggak relevan sebetulnya. Kayak PSMS main rap-rap, terus Persib main cantik bola ke kaki, itu kan udah nggak relevan. Sekarang zaman udah beda, pelatihnya juga udah beda, materi pemain juga udah beda. Mereka juga nggak ngelihat pemain-pemain seniornya yang ada di Persib, di PSMS ya. Jadi udah berbeda. Cuma maksud saya permainan dari Arema Malang kemarin ya, itu sebetulnya lebih ke hal non teknis ya. Itu mereka bisa membuktikan bahwa Arema di tengah hal-hal seperti dualisme ya, lalu supporternya makin sering demo kan di kota mereka sendiri gitu ya. Mereka tetap bisa menunjukkan kepada publik Malang bahwa Arema apapun itu ya, entah Arema yang mana gitu, tapi masih eksis gitu. Masih eksis dan mengawali kompetisi dengan ya lumayan lah, dengan bagus gitu loh. Itu penting banget gitu. Karena kalau misalkan kita lihat ya riwayat Arema, ini selalu ada goncangan dikala setiap kali akan memulai kompetisi ya. Apalagi misalkan di musim-musim zamannya Liga Indonesia 1, Liga Indonesia 2, bahkan beberapa kali mereka tuh nyaris bubar, selamat ada investor. Mau nyaris bubar, selamat ada investor. Nah, sekarang investor mereka ini kelas kakap kan, salah satu yang bonusnya apalagi yang dijanjikan anak-anak kan. muda, lalu juga uangnya hitungannya kan nggak ada angka serinya gitu ya. Nah, itu penting banget gitu bahwa Malang sekarang memulai sepak bola mereka dengan topangan dana yang luar biasa, dan inilah yang mereka perlihatkan gitu sama publik Malang. Mas Hanif setuju nggak? Ada yang nggak setuju. Apa? Jadi bukan nostalgia loh, tapi statement itu keluar, opini itu keluar setelah berdasarkan fakta. Jadi fakta yang terjadi di laga pertama. Kita lihat di laga pertama kemarin, bagaimana beberapa pemain main dengan keras, tapi tidak kasar ya. Si Hanif, kemudian depannya Carlos Fortes, Yudo juga seperti itu, belakangnya juga seperti itu. Belum lagi legion asing yang baru dari Jepang itu juga menunjukkan yang sama. Nah,
publik menilai kenapa permainan gaya Malang itu keluar. Jadi bukan preview sebelumnya, tapi setelah melihat apa yang terjadi laga pertama, terlepas dari ketika Mereka harus dari fight ya. ada faktor X ketika satu di kartu merah dari menit ketiga, otomatis semua pemain yang lain akan lebih fight ya, terlepas dari fakta itu. Tapi saya melihatnya itu bahwa fakta ketika mereka bermain dengan cara yang seperti itu terlihat berbeda sekali. Di Piala Menpora kemarin banyak sekali loh Arema itu bermain dengan direct football dan jarang sekali bermain di lapangan tengah lebih lama. Tapi yang kemarin begitu bola lapangan tengah, paf. Langsung Itu yang counter attack. Memang waktu Piala Menpora kan ada juga yang signifikan dong perubahan Tapi- kan dari materi pemain. Iya, tapi kan Iya. gaya mainnya agak berbeda. Tapi mungkin Arema juga kemarin seperti itu karena mereka hanya 10 orang Mas Hanif. Kan biasanya kalau Iya, udah tadi 10 orang saya nyebut gitu. ya, Bisa jadi untuk perubahan bertahan itu juga ya. karena di menit awal kan, apalagi udah baru menit ketiga kan. Akhirnya mereka Sudah merubah. kehilangan. Akhirnya harus salah satu cara ketika harus menghadapi pemain yang lebih unggul dalam jumlah pemain, beberapa dengan skillful, ya harus diladeni dengan cara itu. Ya, tapi Mas Kang Eko kalau melihat kemarin ya akhirnya Arema bisa menahan imbang PSM. Ini kan sesuatu yang bisa dikatakan luar biasa ya. Ini Ya kalau kita ngelihat Karena jumlah 10 orang. pemainnya, ya luar biasa. Cuma kalau misalkan Materi? kesannya tadi kan yang dikatakan Hanif itu kan insidental. Jadi karena terlalu cepat hilang pemain, makanya Arema menerapkan gaya permainan seperti itu gitu ya. Tapi kan kita kan melihatnya kan di ini ya, di pakem keseluruhan ya, bahwa sebetulnya saya bisa mengatakan kalau misalkan yang dikatakan Hanif itu insidental karena reaksi atas terlalu cepat hilang satu pemain, ya belum tentu nanti di game kedua, game ketiga akan seperti itu gitu. ya, tapi kan ini juga Arema kali ini akan menghadapi Bayangkara ya. Bayangkara ini dengan ya kita tahulah materi pemainnya bintang semua dan juga ini menang di laga perdana. Apakah laga ini akan seimbang nantinya? Arema menghadapi Bayangkara. Coba dulu nih. Mas Hanif lah. Udah Gua- nengok duluan nih udah siap-siap Gua mau. kalau Arema Nah, ini bermain dengan line up karakter sementara yang apa? sama dengan kemarin, perubahan line up mungkin di posisi gelandang ya, ada Dedi Setiawan yang ditarik ke belakang. Ada kans mencuri poin dari Bayangkara. Bayangkara memang secara materi mereka lebih mewah, tapi kalau mereka tidak mengubah dengan gaya permainan kayak kemarin, gue lebih menggunakan. Kemarin kenapa? Kemarin mereka gue ngelihatnya agak bukan penampilan terbaik mereka. Bayangkara. Iya. Tapi kan menang Mas Hanif. Ya kan bukan jadi ukuran. Secara ketika menangnya dari siapa dulu, prosesnya seperti apa, bagaimana evaluasi selama 90 menit itu jadi Artinya pertimbangan bisa berikutnya. kecolongan kalau bermain seperti Iya. itu. Kalau Kuncinya di Kang Eko- Arema. Oke lah, kalau head to head pemain, Bayangkara lebih unggul. Tapi kalau Arema bermain dengan cara yang seperti kemarin, kan mereka untuk menang bisa, meskipun tipis ya. Kang Eko, Kalau Kang saya Eko sih gimana simpel melihat aja Bayangkara? ya. Jadi kan memang kalau ngelihat kedalaman squad ini kan Bayangkara oke lah, nggak ada masalah ya. Jadi masalah ini bisa timbul kalau Ezekiel nggak mood mainnya. Dia itu Atau kadang-kadang emosional. angin-anginan ya, emosional. Makanya saya asumsikan kalau misalkan main normal, main bagus, Bayangkara ini kan pressing, ball possession oke gitu ya. Nah tinggal Ezekiel. Ibaratnya gini, saya katakan kuncinya justru di Ezekiel. Kalau Ezekiel main bagus ya, dan dia moodnya bagus, udah nggak bisa ngapa-ngapain, Arema kalah. Gitu. Dan jangan lupakan beberapa pemain Arema, main belakang dan tengah, itu tipikal pemain yang bisa mudah memancing Ya, emosional. Emosi. Ya makanya di Ezekiel itu. Ezekiel ini waktu dari zaman Persib juga begitu gitu. Kalau misalkan dia bad mood ya, udah bisa kacau sampai ke belakang-belakangnya nanti. Tapi ini kan selain kalau misalnya kita melihat, oke Ezekiel ini juga bisa jadi salah satu yang menentukan ya. Tapi kan di sana juga banyak sekali nama-nama pemain yang matang, terus juga pemain-pemain muda timnas di sana. Ya. Ini apa mereka nggak terlalu berpengaruh, Mas? Saya itu, ini aneh. Kang Oke, maksudnya. kalau saya tadi kan sudah bilang di awal bahwa asumsinya kalau materi pemain, main normal, main bagus, mereka pasti oke gitu, semua lancar. Tapi pembedanya tetap di Ezekiel kalau saya lihat. Oke. Kalau misalkan kemarin melihat pertandingan pertama ya, apalagi dia cetak 2 gol kan, Ya. Ezekiel semua borong kan. Gitu. Oke, ini berarti ini juga akan menarik ya bagaimana Arema menghadapi Bayangkara Jadi FC. Bayangkara menang ya? Bayangkara menang. Oke, Mas Hanif. Arema menang. Oh, imbang lah ya. Oke, kalau menurut Jebret Tim apa nih? Bayangkara yang menang atau siapa tadi? Arema yang Arema. menang atau akan imbang atau gimana? Silahkan kalian komentar di bawah. Nah ini, tapi kayaknya tapi kalau ini masalah. Ini kalau kita lihat ke Persib sama Persita. Tadi kan kita belum prediksi. Kalau Kang Eko berapa, Kang? Kalau misalkan Kalah Persib, atau menang? Persib lah. Persib menang. Kang Eko ini objektif nggak? Ini objektif banget. Oh, oke. Enggak, bener ada. Oke. Mas Hanif. Menang tipis seperti Persib menang tipis. ya. Oke, kita lihat jadwal dulu ya. Ini Persela Persipura gimana? Persela Mas Hanif, siapa? Persipura. Persipura menang. 1-0. Oke, siapa lagi nih? Persik Borneo. 2-0 Borneo. Borneo lah ya. Borneo. Ya. Persija PSIS siapa nih? Kalau Persiraja. Persija?
Persiraja. Persija? Karena Persija mainnya hari Minggu. Persiraja lawan PSS. Oh, yang paling bawah Mas Hanif Persija sama Oh, PSIS. yang bawah ya, Persija PSIS. Saya jadi bingung. Kiranya hari Sabtu. Madura United sama PSM. Madura. Madura. Ya. Oke, udah semua ya kita Ya. tanyain? Udah, oke. Ini kan kita udah ngobrolin Liga 1, ini udah mau habis nih, waktunya banyak banget sebenarnya pertandingan yang belum kita bahas. Tapi kayaknya nggak lengkap kalau kita belum membahas salah satu insiden yang cukup mengecewakan dan memalukan. Ini ada orangnya. pemain AHPS Pati. Ini kenapa kok Tadi bisa ada sampai orangnya segininya tadi. nih? Akhirnya mereka Bentar, dipulangkan. bentar, bro. Tuh kasih keras tuh. Tadi makanya telat datang, ada orangnya tuh tadi. Iya, datang. gimana? Iya, Kang jadi Eko, kenapa sih? Kok bisa sampai Enggak, segininya? Jadi gini ya, ini saya ngelihatnya ini objektif banget ya, bahwa kita harus mengakui dari sekian menit ya, sekian menit yang terjadi dan juga saya juga kontrol kan Situasi setelah insiden ya, gimana nih official klub dan lain sebagainya, ternyata baik-baik saja. Tapi memang kejadian dua ini kan yang diangkat ya sama medsos dan ini memang viral sampai luar negeri loh, ngeberitain luar negeri ya. Dan ini memang nggak bisa dibenarkan ya. Dan saya pikir langkah-langkahnya ya, langkah-langkah normatif sudah kan, meminta maaf. Itu bukan hal sepele loh ya. Dalam kondisi seperti ini meminta maaf, bahkan langsung Atta Halilintarnya minta maaf. Lalu juga dengan gestur-gestur penyesalan kan, akan memulangkan pemain dan lain sebagainya. Ini gitu dipulangkan akhirnya udah tidak bergabung dengan AHPS Pati. Pulang tadi gimana? Tadi Jalu ngomong dipulangkan tuh juga tadi nggak terkonfirmasi sih maksudnya. Oke. Ya, intinya dari klub udah mengakui itu nggak benar gitu ya, dan dari asosiasi pemain juga memperingatkan bahwa itu nggak benar gitu ya. Jadi saya pikir ya ini introspeksi lah, jangan sampai seperti itu lagi. Tapi ini sekedar info aja ya. Di luar kejadian itu kedua klub kondisi baik-baik saja. Oh, ini baik-baik aja dan sudah ada permohonan maaf. Nah, Mas Hanif, tapi ini yang jadi pertanyaan di luar sana adalah kenapa Persiraja bisa melakukan uji coba di tengah kompetisi? Persija itu kan main pertama, di pekan pertama dia main pertama. Terus otomatis untuk melanjutkan di pekan berikutnya dia off dulu. Nah, dalam situasi seperti itu biasanya tim akan melakukan uji coba dengan tujuan untuk menjaga kondisi pemain. Nah, kalau melihat pertandingan kemarin, klaim dari Persiraja yang diturunkan sebagian besar adalah pemain yang lapis kedua. Lapis kedua. Artinya dalam hal ini mencoba memberi jam terbang kepada pemain pelapis ketika nanti diturunkan di laga resmi. Sebenarnya dalam hal ini normatif sih, cuma yang dipersoalkan ketika sudah unggul kenapa harus itu terjadi? Padahal bukan satu pertandingan yang secara agregat pun sangat menentukan juga enggak. Oke, Mas Hanif, ini sebelum kita tutup ya, ini memang banyak dipertanyakan tapi akhirnya terjawab kan. Memang kalau misalnya lagi ada juga bukan tanggung jawab penyelenggara lagi ya. Ya Mas sebenarnya Hanif, kalau agenda uji coba itu memang bukan masuk ranah dari operator dan regulator, dalam hal ini memang independen dari klub. Nah, tapi dengan peristiwa kali ini harus ada Tapi koordinasi saya pikir lagi. ini tetap nggak patut ya. Jadi perlu diingat di masa pandemi ini aturan yang diacu bukan cuma aturan komunitas, bukan cuma dari PSSI, PT LIB. Tapi kita lihat dong kondisi ya, makanya kita liga tanpa penonton segala macam. Itu karena apa? Karena sepak bola harus dikontrol gitu loh. Makanya ada prokes ketat. Ini kan mereka uji coba tanpa prokes yang diawasi gitu ya, yang terverifikasi gitu. Nggak ada yang ngawasin dari PT LIB segala macam ya. Swab Jadi dari awal, ibaratnya kan? nggak ada swab, nggak ada apa. Jadi ibaratnya hal-hal seperti ini nanti bisa menimbulkan persepsi negatif. ini artinya harus jadi hukum yang pelajaran. dipakai bukan hukum olahraga doang yang harus melibatkan. Iya, jadi yang diacu negara, itu emang harus hukum negara. nasional kita gitu, bahwa hukum nasional kita itu masa pandemi gitu ya, apa-apa harus dilakukan secara hati-hati lah. Ini kan enggak. Jangan emosi lah bro, jangan emosi lah. Bukan ini. Ini artinya karena mereka yang terlibat di pertandingan kemarin ya, saya nggak ngomongin tendangan kungfunya, tapi mereka yang terlibat di pertandingan kemarin itu akan juga terhubung ke kompetisi Liga 1 dan Liga 2. Liga 1, Liga 2 udah dikawal dengan baik nih. Jangan sampai Prokes. merusak ya. Nanti malah masuk orang-orang yang melakukan hal yang nggak terkawal kayak kemarin. Oke, ini gitu loh. Terus jangan lagi nantinya merembet ke supporter komunitas. Ini aja bisa dilakukan, berarti kita bisa. Nah, itu. Jadi saya pikir nggak patut lah kemarin. Oke, siap kalau gitu. Jangan dimarahin dong aku. Bukan marahin Pakar aku ya. hukum, pakar hukum. Nah, ini keren. Nah, Mas Hanif, ini satu lagi pertanyaan. Aku mau normatif kali ini. Waduh. Mas Hanif, Ya. ada info-info nggak? Update-an apa nih yang bisa Info dibocorin? Cuman ada beberapa yang nggak bisa Satu aja dibocorin. nih, satu aja. Liga 2 dong. Liga 2 besok itu kemungkinan owner dari Liga 2 akan berkumpul. Semuanya? Dan nanti akan disepakati kapan Liga 2 bisa segera digulirkan. Nah, tunggu aja. Jadi insya Allah ya akhir bulan ini kita bergulir. Berarti Jadi artinya teman-teman yang selama ini bertanya kapan Liga 2,
di Dagri Senin nanti akan semuanya dijelaskan. Iya, Dep Dagri Senin akan dibocorin ya tentang Liga 2. Tadi Kang Eko kayaknya ada melakukan sedikit Iya, nggak apa-apa. Enggak, ada deh. Langsung bisa lihat aja di Instagramnya Kang Eko ya. Makasih banyak Mas Hanif, temennya Sama-sama. Seorang Dalam. Makasih banyak Kang Eko yang Ya, sangat sama-sama. objektif malam hari ini. Objektif banget lah. Iya dong. Kita harus objektif Jadi dong, nggak main boleh of the match subjektif. yang kedua nanti Mark Markok juga Klok. ya. Oke. Dan Markok itu mantan pemain Persija, itu aja, berarti objektif kan? Walaupun namanya Maung, tapi saya mengakui kehebatan mantan pemain Persija. Oke deh, yaudah makasih banyak Jebretin. Jangan lupa habis ini nonton DPI, jangan lupa hari Senin nonton Dep Dagri jam 7 malam. Bye. Salam.